itu menjadi ruang yang bisa dinikmati oleh publik. Jadi silakan datang keluarga, teman-teman untuk hangout bareng di sini dan merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Untuk kita sama-sama bisa merayakan dan tentunya berkumpul dan juga dari sisi Mangkunegaran tentunya menjadi momen juga untuk kami membahas tentang masa lalu dan juga untuk ke depan dan masa depan. Jadi nanti kita akan ada 3 acara saat ditandatangani kemerdekaan ini. Pertama kita ada festival musik konser 2 generasi, ada festival kuliner 2 generasi juga, dan tentunya juga ada Mangkunegaran Digital Day. Untuk kita sama-sama bisa merayakan dan tentunya berkumpul dan juga dari sisi Mangkunegaran tentunya menjadi momen juga untuk kami membahas tentang masa lalu dan juga untuk ke depan dan masa depan. Jadi nanti kita akan ada 3 acara saat ditandatangani kemerdekaan ini. Pertama kita ada festival musik konser 2 generasi, ada festival kuliner 2 generasi juga, dan tentunya juga ada Mangkunegaran Digital Day. Jadi kita bicara tentang ke belakang, masa lalu, dan juga ke depannya. Jadi dari sisi musik kita ada seorang menarik, bagaimana masa lalu ya tadi 2 generasi, kalau kita bicara 2 generasi ya, Mangkunegaran yang kelihatannya ini menjaga tradisi masa lalu, tapi kemudian bagaimana ke depannya. Digitalisasi tidak bisa dihindarkan, lalu bagaimana digitalisasi itu bisa membantu Mangkunegaran dalam mengembangkan budaya dan menjaga tradisi. Itu sih yang penting nanti yang akan kita diskusikan dalam event nanti. Dan mungkin juga ini sekedar ini ya, bocoran aja, nanti ketika di Mangkunegaran Digital Day juga akan ada peluncuran app yang dibuat oleh Mangkunegaran, aplikasi Mangkunegaran. Nah, seperti apa bentuk aplikasinya nanti itu akan ditunjukkan pada saat acara Mangkunegaran Digital Day. Mungkin itu Mbak. Memang sedang kita rayakan nanti itu kemerdekaan. Jadi apa yang kita punya sekarang, apa yang kita miliki sekarang, itu sebenarnya tidak lepas dari peran-peran pendahulu kita di masa lalu. Jadi masa depan itu opportunity, betul. Tapi masa lalu itu adalah histori yang akan menjadi landasan dan semangat kita untuk sebenarnya melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, konsep 2 generasi itu spiritnya itu. Jadi kita tahu Nadine Hamiza sekarang, tapi kita juga nggak bisa melupakan legenda musik nasional itu Iwan Fals. Itu bagian dari sejarah dan bagian juga mungkin dari semangat-semangat musisi-musisi baru. Kuliner juga demikian. Kita tahu kuliner kekinian, takoyaki, dan segala, tapi kita nggak boleh melupakan kuliner-kuliner yang memang juga bagian dari masa lalu kita, yang legendaris, yang menjadi khas dari sebuah kota atau menjadi tradisi yang hidup dengan kita. Nah, konsep ini yang kita elaborasi, tentunya kita hadirkan nanti di tanggal 17, 18, ditambah yang tidak kalah penting dan menarik adalah Mangkunegaran Digital Day itu sendiri. Mungkin kalau dari sisi kita ya, kalau kita melihat gimana potensi Solo sebagai digital ya, kebenaran tahun ini tuh tahun kelima kita ada program sama kata data namanya Dynamic Competitiveness Index. Itu sebuah indeks yang mengukur di 38 provinsi di Indonesia dan kota-kota di dalamnya seberapa tingkat kemajuan digitalnya sebenarnya juga. Nah, beranjak dari sana juga sih kita bisa melihat juga sih Solo itu di laporan terakhir kita tahun ini kurang lebih di peringkat 10 ya, di indeks kita. Jadi dari sisi digitalisasi, apakah itu baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan pembiayaan sebenarnya sudah cukup baik, ya kan. Tapi memang mungkin kita juga melihat masih ada potensi-potensi untuk dikembangkan lebih lanjut juga. Nah, ada hal-hal yang unik juga yang mungkin pertama juga ya di Solo ya, yang contohnya Solo Technopark ya kan, itu kan sesuatu yang sangat advance juga ya dari sisi teknologi. Nah, kita juga melihatnya mungkin bagaimana kita bisa melihat untuk kedepannya untuk membantu juga dari sisi konten digital dan juga
kan kalau bidangnya kita di pembiayaan sebenarnya, jadi itu sesuatu yang kita juga pengen bagaimana kita bisa mungkin melihat dan berpartisipasi lebih lanjut untuk di sisi seperti itu. Gitu. Tapi kalau balik lagi ke potensinya sih dari kita melihat potensinya juga masih sangat besar ya. Asinan gedok dalam di Bogor, ada juga nasi jamblang, tahu gejrot, mandul, Cirebon, empol gentong, Haji Aput juga akan ada. Kalau dari Jawa Timur bebek sinjai akan ada di sini juga. Kalau mau beli oleh-oleh sambal guridi juga ada di sini juga. Terus dari Semarang ada toko juga buka open di sini juga. Ada Bandeng Presto Semarang juga akan ada. Dari Sumatera ada PMP Pak Raden Palembang salah satunya. Lalu kalau yang kangen keripik Sanjay Christine Hakim nanti kita akan jual di sini juga, Mbak. Jadi Bali juga ada, nanti akan ada tenan perwakilannya. Lalu yang menarik di kuliner ini akan ada open kitchen, jadi kita bisa melihat ibu-ibu masak nasi itu secara terbuka dengan secara tradisional. Nanti akan ada masak nasi, ada pembuatan dodol nanti gratis dibagikan. Nanti setiap harinya akan ada chips atau snack dan mungkin permen kecil-kecil akan kita bagikan gratis juga. Jadi banyak atraksinya di kuliner. Karena ini memang hari libur, kita akan adakan lomba 17 Agustus nanti di area kuliner. Jadi silakan datang keluarga, teman-teman untuk hangout bareng di sini dan merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Oke, dari menurut saya secara pribadi juga kualitasnya sangat luar biasa dan unik. Apalagi banyak yang aktivasi bangunan-bangunan yang mungkin selama ini penggunaannya kurang optimal. Banyak yang mengangkat juga menu-menu khas Solo yang heritage, yang bersejarah dan juga dikembangkan dengan kemasan yang lebih masa kini. Jadi hari ini mungkin kalau kita bicara kebetulan juga temanya dua generasi di Kota Solo hari ini, saya rasa perkembangannya sama-sama menarik dan saling mengangkat dan mengisi satu sama lain. Muda, apalagi generasi sosial media ya, memang sudah terpapar lagu-lagunya Nadine. Nah, bagaimana hal ini atau bagaimana mereka akan saling berkolaborasi nanti yang daya uniknya di sana. Ini seperti memang open stage, tapi seperti kayak intimate concert karena Om Iwan sendiri akan hadir kurang lebih selama 3 jam di stage ya. Lalu akan ada kejutan, mereka akan berkolaborasi bersama, entah membawakan satu lagu bareng-bareng atau saling membawakan lagu yang lain. Ini masih ada kejutan yang kita simpan nanti di hari H. Jadi teman-teman silakan hadir, silakan di check out tiketnya segera karena ini makin lama makin habis Mbak, takutnya Mbak. Apalagi yang pre-sale-nya sebentar lagi sudah mau habis. baik, yang pasti jangan. Jadi masih ada sisa, silakan teman-teman Solo dan sekitarnya akses untuk mendapatkan tiket selain online melalui loket juga beberapa kafe partner di sekitar Solo, Jogja dan Semarang juga sudah kita open. Jadi aksesnya bisa macam-macam. Terima kasih. Teman-teman semua dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dari kami juga dari sisi Mangkunegaran Digital Day sendiri juga harapan ini menjadi awal dari masa depan yang baik, terutama dari sisi pengembangan ekosistem digital yang dilakukan oleh Mangkunegaran dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang berdampak secara luas ke depannya. Dan nanti tentunya pada hari ini nanti harapannya tentu pokoknya teman-teman semua bisa bersenang-senang dan nanti di Mangkunegaran juga pengalamannya bisa memastikan